Shalom jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Biarlah pada saat malam yang indah ini kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Dia Raja di atas segala raja. Mari kita buka ibadah pada saat ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam yang indah ini, kesempatan yang luar biasa yang Tuhan beri untuk kami datang beribadah di hadapan Tuhan. Layakan kehidupan kami, sucikan kehidupan kami, agar kehidupan kami selalu layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan yang akan kami naikkan pada saat malam yang indah ini bisa menjadikan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kami mau bersuka cita pada saat ini, bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Mari semua katakan amin. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan rasa ucapan syukur di hadapannya. Mari kita datang menyembah di hadapannya dengan sorak-sorai di hadapan Tuhan. Kita datang ke hadiratnya, masuk dalam tempat kudusnya. Ku beri korban syukur, pujian dan sembah, hormat
Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Hey! Sebab Allah yang selalu memberikan kegirangan untuk setiap kita. Haleluya. Terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab tidak ada yang tak mungkin di hadapan Tuhan. Bahwa di hadapan Tuhan itu ya dan amin. Kuasa Tuhan tetap sama dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia, Tuhan kita. Amin. Pembebas yang tak bangkit jadikan kita.
Mari saat ini kita datang lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau bawa hati kita kepada Tuhan. Biarlah hati yang menyembah itu Tuhan dapati dari setiap kita. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus.
kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya menyembah. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesus.
terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah.
biarlah kehidupan kami Tuhan selalu hidup menuruti akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kehidupan kami selalu mengenapi akan kebenaran Engkau ya Tuhan. Pakailah dalam setiap hidup kami ya Tuhan, untuk selalu menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Karena kami percaya hanya Engkau-lah yang menjadi kekuatan, hanya Engkau-lah yang menjadi tuntunan dalam kehidupan kami. Jangan pernah lepaskan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh,
Biarkan Kau sungguh-sungguh bersemayam di atas puji-pujian kami. Dan biarkan kehadiran-Mu membawa kami melihat kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Malam hari ini kami rindu merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarkan firman-Mu akan berbicara kepada kehidupan kami, supaya kami boleh mengerti apa yang Engkau mau di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan jam yang indah pada malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama kekasih jiwa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara. Mari kita melihat sebuah ayat firman Tuhan dari kitab Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-20, bukan Yosua ya. Jangan Yesaya, Yosua. Yosua. Ya, lihat ya. Ayat ini berkata, lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Saudara, ketika bangsa Israel mau mengalahkan kota Yeriko, kota Yeriko ini dipagari dengan tembok yang begitu tebal. Ada 2 buah tembok berjajar. Masing-masing tembok itu tebalnya 1,8 meter. Kemudian ada jarak kira-kira 3-4 meter. Tembok yang kedua kira-kira setebal 3,8 meter. Dan tinggi tembok ini 9 meter. Coba saya bisa bayangkan ya. Ada 2 tembok berjajar, 1,8, 3,8, setinggi 9 meter menaungi kota ini. Jadi tidak mungkin bangsa Israel bisa menang kalau tembok ini tidak hancur. Dan saya lihat ya, ketika mereka mulai bersorak dengan nyaring dan sangkakala ditiup, maka terjadi sesuatu yang ajaib, sesuatu yang luar biasa. Nah, saya mau ya saudara, tiap-tiap sore kita ada di sini memuji menyembah Tuhan. Amin. Kita mesti percaya bahwa Allah yang menyuruh kita untuk memuji, bersorak-sorai meninggikan Dia. Allah bukan mau sekali lagi hanya menyuruh kita untuk menyanyi bersorak-sorai, tetapi Allah rindu ketika kita menuruti apa yang Tuhan mau. Kita bersorak-sorai, kita memuji-muji Tuhan, kita melihat kuasa yang besar itu terjadi dalam kehidupan kita. Semua yang mustahil, semua yang tidak mungkin, di dalam puji-pujian kita akan melihat kuasa itu dilepaskan. Amin. Saudara, nah bagaimana kita bisa mengalami kuasa itu? Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-30 dikatakan, kita tidak hanya secara lahir bersorak-sorai memuji dengan semangat, tetapi kita mesti mengangkat iman kita. Ayat ini berkata, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Jadi lihat ya, puji-pujian, sorak-sorai yang kita naikkan kepada Tuhan itu haruslah wujud iman kita kepada Tuhan. Kalau tidak, itu sia-sia. Sekali lagi saya mau ulang ya. Biarkan pujian, penyembahan, sorak-sorai kita adalah wujud iman kita. Mempercayai kuasa Tuhan di dalam pujian penyembahan. Saat kita meninggikan Dia, kuasanya dinyatakan, maka kita akan melihat kuasa itu akan dilepaskan di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, mari kita belajar ya saudara. Mulai melatih kehidupan kita untuk memuji menyembah Tuhan. Kalau saudara membaca kitab Mazmur,
itu akan ada banyak. Mazmur di waktu sakit, mazmur waktu dikejar-kejar musuh, mazmur pada waktu apa, semua yang terjadi di dalam kehidupan pemazmur, dia mengangkat suara memuji dia. Dan dia berkemenangan di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena dia bukan hanya memuji, tetapi dia memuji dengan iman, percaya. Saudara percaya ada kuasa di dalam pujian penyembahan. Makanya saya kepengen ya saudara, kalau kita melihat ya, mulut yang bermazmur, mulut yang menyanyi, mulut yang memuji, maka mulut yang sama akan bercerita mengenai Tuhan. Coba ya. Jadi sekali lagi ya, ketika kita bukan hanya bersorak-sorai atau memuji Tuhan, tetapi kita mulai belajar memuji Tuhan dengan iman, bersorak-sorai dengan iman, mulut yang sama yang memuji Tuhan, mulut yang sama juga akan bercerita mengenai Tuhan. Coba lihat, Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang kedua. Biarkan ini menjadi kerinduan kita ya saudara. Saudara bukan hanya penyanyi, tetapi saudara adalah saksi-saksi hidup mengenai kebesaran Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Jadi lihat ya, orang yang menyanyi dengan segenap hati, orang itu akan melihat kuasa Tuhan. Sehingga orang itu tidak sulit untuk menceritakan mengenai perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Amin. Jadi saya berharap mulai besok ya saudara, ayo setor kesaksian ya. Paling tidak yang melayani ini mesti jadi contoh ya. Tuhan itu ada, dia bertahta di atas puji-pujian kita. Mazmur 75 ayat yang pertama. Ayat yang kedua. Aku bersyukur kepadamu ya Allah, aku bersyukur. Dan orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Kalau saya melihat ya saudara, banyak ayat-ayat seperti ini. Orang yang bersyukur, orang yang memuji, orang yang bersorak-sorai akan menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Mazmur 107 ayat yang ke-22. Biarkanlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Ketika sudah memuji menyembah Tuhan, Allah bergerak. Ketika sudah memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan iman, kita melihat Allah itu tidak tinggal diam. Dia menyatakan kuasanya di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu ya saudara, kita yang setia di dalam worship at home, mari kita boleh melihat perbuatan-perbuatan Tuhan dan mulai belajar bersaksi. Amin. Coba ya. 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Saudara percaya? Allah sudah memberikan kita kerajaannya. Allah membawa kita masuk dalam kerajaannya untuk melihat kuasanya. Oleh sebab itu ya saudara, jangan hanya kita bisa ngomong ya atau menyanyi mengenai kuasa Tuhan. Tadi yang lagu-lagu yang kita naikkan itu lagu-lagu yang luar biasa. Allah kita dahsyat, kuasanya sungguh dahsyat. Biarkan orang yang bernyanyi mengenai kedahsyatan Tuhan juga akan menceritakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Amin. Ya, gimana yang memimpin pujian besok bersaksi bisa ya. Ya, yang singer-singer, semua pemain-pemain musik, ceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Kalau saya membaca kitab Wahyu, oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita, iblis itu dikalahkan. Ada banyak orang yang begini ya saudara, ada jemaat yang begini, aku wedi saksi. Misalnya dia merasa kalau dia bersaksi mengenai kesembuhan, besok bakal sakit gitu. Takut ya, takut ngalup. Bukan ya saudara. Justru ya saudara, ada orang saya pernah banyak mendengarkan kesaksian-kesaksian. Bahkan orang yang bersaksi dengan iman, misalnya begini ya, dia belum sembuh 100%, tapi dia sudah mulai merasa baik. Dia bersaksi dan ketika dia bersaksi,
kesembuhan sempurna terjadi pada waktu dia bersaksi. Oleh sebab itu jangan iblis mengintimidasi saudara ya. Ada orang yang juga ngomong kepada saya begini, ojo aku ben acara aku terus yang saksi, tidak apa-apa itu. Ya, saya percaya Tuhan juga tidak bosan misalnya saudara saksi setiap menit juga tidak apa-apa ya kan. Karena memang Allah itu Allah yang ajaib setiap menit di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi mari kita semua yang ambil bagian di dalam worship at home, ini bukan acara menyanyi ya, ini acara kita memuji menyembah Tuhan yang berjanji Dia ada di tengah-tengah pujian penyembahan kita. Orang yang memuji Tuhan akan melihat kuasa Tuhan, orang yang memuji Tuhan akan mengalami keajaibannya. Oleh sebab itu mari kita terus belajar. Di dalam Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-28 sampai yang ke-30 sebagai ayat yang terakhir. Mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Lihat ya saudara, Tuhan menyuruh kita ayo belajar daripada Tuhan. Ini ya saya selalu mengatakan ya, ini letih lesu bukan karena beban. Ini letih lesu karena apa? Letih lesu karena aktivitas agamawi. Tadi anak-anak di pondok izin kepada saya. Minggu ini izin ya. Nah, biasanya setiap Senin saya menghadirkan anak-anak dari pondok ya saudara. Karena anak-anak yang kita merasa kurang perubahannya kurang nyata kan kita bawa di hari Senin. Hari ini izin. Gimana? Tadi dia bilang izin ya enggak, hari ini enggak. Begini ya saudara, tanda-tanda ya, tanda-tanda. Kalau kita ini mulai misalnya begini. Worship at home libur seminggu gitu. Misalnya kan ya, saudara enggak usah cerita ya. Ada yang bilang oh senang, ada yang susah. Anak-anak SLB ya, beberapa waktu lalu saya ketemu. Mereka kalau dengar hari libur, oh libur sekolah, waduh gitu. Jadi mereka kalau diliburkan itu tidak mau. Nah begini ya, saya percaya juga ya saudara, kalau kita betul-betul mengalami Tuhan ya saudara, di dalam ibadah-ibadah kita, dalam worship at home kita, saya selalu berkata ketika pemazmur Daud mulai dengan 3 kali dalam sehari dia memuji-muji Tuhan, dia mengalami Tuhan, dia tambah 4 kali, 5 kali, 6 kali, sampai pemazmur berkata 7 kali dalam sehari dia memuji-muji Tuhan. Saya berkata itu bukan diawali dari 7 kali. Diawali ketika dia mulai teratur memuji Tuhan dengan bagian yang kecil. Tapi ketika dia menikmati Tuhan dia tidak tahan dengan yang sama. Oleh sebab itu biarkan sekali lagi mulut yang memuji akan bersaksi ya hari-hari ini bahwa Tuhan itu ajaib di dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa kami kembali datang kepadamu. Kami percaya Engkau bukan hanya melihat ketekunan kami, tetapi Engkau melihat iman gairah kami. Kami rindu mengalami Engkau, kami rindu melihat Engkau. Kami rindu betul-betul firman-Mu dinyatakan ya Bapa. Orang yang memuji Engkau akan bercerita mengenai perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Orang yang mempersembahkan korban akan menceritakan mengenai pekerjaan-pekerjaan-Mu. Bapa bimbinglah kami ya Bapa yang setiap sore ada dalam acara worship at home. Bimbinglah kami untuk kami boleh mengalami perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Sehingga mulut ini tidak berhenti untuk memuji meninggikan Engkau ya Bapa. Kami rindu melihat kebesaran-Mu. Kami rindu memuji Engkau dengan iman. Mari ajarlah kami. Engkau berkata kami boleh belajar daripadamu karena Engkau lemah lembut dan rendah hati. Bimbinglah umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Untuk kami mengalami kedahsyatan-Mu. Mari kita naikkan pujian. Sebab Kau besar perbuatan-Mu ajaib. Sebab Kau besar perbuatan-Mu ajaib.
tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, Maha besar. Yes God, Engkau. Tiada seperti Engkau. Besar perbuatan wajah. Mari nyatakan keajaibanmu. Sembuhkanlah yang sakit, bebaskanlah yang terbelenggu. Nyatakanlah kuasa kehadiranmu di tengah-tengah kami. Mari jamalah, jamalah kami, lawatlah. Ya Tuhan, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami rindu menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup untuk menceritakan mengenai perbuatan-perbuatan-Mu tiap-tiap kali kami datang menghampiri Engkau ya Bapa. Mari ajarlah kami iman, ajarlah kami memuji menyembah Engkau dengan penuh iman dan gairah di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau sudah menjamah setiap kami yang malam hari ini datang menghampiri Engkau ya Bapa. Engkau sudah menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terbelenggu dan memberikan berkat-berkat yang luar biasa melampaui akal pikiran kami. Kami percaya mujizat-mujizat akan nyata dalam kehidupan kami. Kami rindu mulai besok akan ada kesaksian-kesaksian dari umat-Mu yang ikut acara worship at home, sehingga boleh meneguhkan setiap kami. Engkau Allah itu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih. Mari angkat tangan-Mu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat dengan perkataan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.